Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nuryanti, guru di SDN Larangan 10, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, telah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Berikut video praktik pembelajaran saya. Saya mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran dan masukannya agar pembelajaran di kelas saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah, Bu. Ibu ingin melihat kesiapan belajar kalian. Coba tunjukkan alat tulisnya. Oh iya, pintar. Karena anak-anak sudah siap belajar, sebelum memulai pelajaran, kita buka dengan berdoa. Silakan yang mau menyiapkan doa, raise hand. Akuila, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fadil, Bu. Fadil, kenapa? Sakit, Bu. Kita doakan bersama-sama agar Fadil lekas sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran kembali. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Nasionalisme itu apa, Nak? Rasa cinta tanah air, Bu. Oh iya, pintar. Semangat anak-anak. Agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya, Nak ya. Tepuk fokus. bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Bisa ya? Yuk bareng-bareng, Nak. Bareng semua. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus Fokus. Alhamdulillah, selamat ya Nak ya. Kalian sudah naik kelas. Waktu kelas 5, anak-anak telah belajar apa?
Benda-benda di sekitar Benda-benda di kita, Bu. sekitar kita. Coba sebutkan benda-benda di sekitar kita. Benda padat, Bu. Benda cair, Bu. Benda gas, Bu. Coba sebutkan macam-macam benda padat. Lemari, meja, dan kursi, Bu. Coba sebutkan benda-benda cair. Air, minyak, dan oli, Bu. Coba sebutkan macam-macam benda gas. Udara dan asap, Bu. Pintar. Sekarang kita akan belajar benda-benda di sekitar kita, yaitu tentang makhluk hidup. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, materinya nanti mencari ide pokok dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati teks laporan, peserta didik dapat menganalisis informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menyajikan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, yang keempat, dengan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Sebagai sumber makanan, Bu. Benar. Apalagi, Nak? Sebagai sumber oksigen untuk bernafas, Bu. Pintar. Selanjutnya, untuk apa lagi, Nak? Sebagai pengikat air tanah, Bu. Tepat sekali. Selanjutnya, apa lagi, Nak? Sebagai peneduh lingkungan, Bu. Ada yang lain? Tanaman hias untuk memperindah rumah, Bu. Alhamdulillah, pintar-pintar semua. Selanjutnya, tanaman sebagai sumber makanan, salah satunya adalah jagung. Perhatikan teks laporan pengamatan berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Dilihat, Nak. Coba, yuk. Ini ada berapa paragraf semua, Nak? Bacaan ini. 5, Bu. Ada 5, pintar. Coba paragraf pertama dibacakan oleh Aquila. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf yang kedua dibaca oleh Fatimah, ya, Nak. Orang petani Bentar. jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji. Setelah sampai 4 hari, tanaman akan muncul di Paragraf ketiga dibacakan oleh Bunga Rafif. jagung memiliki Ya. helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Oh iya, lanjut paragraf keempat dibaca oleh Safa. Setelah terjadi pembuahan,
Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tengahnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Paragraf kelima oleh Nabil. Ya, Nak. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dalam teks bacaan ada beberapa paragraf. Dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Jadi, ide pokok itu nanti bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Jadi, kita sekarang belajar mencari ide pokok dalam paragraf. Apakah ada yang tahu yang dimaksud ide pokok? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, Bu. Benar sekali. Jadi ide pokok itu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam paragraf. Apakah nama lain dari ide pokok? Ada yang tahu? Ide utama, Bu. Iya, ide utama. Ada lagi yang lain? Gagasan pokok atau gagasan utama, Bu. Pinter, ya. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Dengan membaca teks bacaan dan mencermati kalimat demi kalimatnya, Bu. Tepat sekali. Coba bersama-sama kita cari ide pokok dari paragraf yang pertama. Coba dibaca dulu, Nak. Ada yang sudah menemukan ide pokok paragraf yang pertama? Sumber karbohidrat dan makanan pokok, Bu. Ada yang mau melengkapi? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Pinter. Jadi kita bisa tahu ide pokok dari paragraf pertama itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Selanjutnya untuk paragraf 2 sampai 5, Ibu telah siapkan LKPD mandiri. Silahkan dikerjakan ya, Nak ya. Linknya Ibu telah share di WA group. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan presentasi ya, Nak ya. Paragraf kedua, siapa yang mau presentasi? Arkana, silahkan. Perkembangan jagung dimulai dari biji. Ada yang lain? Perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Ide pokok paragraf kedua itu jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Pintar. Untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya. Rahma, silahkan. Pembuahan jagung terjadi pada saat tepung sari jatuh ke kepala putih, Bu. Ada yang lain? Pembuatan jagung Ya. terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik. Oh iya, jadi paragraf ketiga, pembuahan jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Pintar. Untuk ide pokok paragraf yang keempat, ya, Nak. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi bunga. Iya, jadi ide pokok paragraf yang keempat, bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh berkembang menjadi jagung. Pintar. Untuk paragraf
paragraf yang kelima, ide pokoknya silakan. Supaya jagung tersebut terus berkembang, maka petani harus menanam kembali sebagian biji jagung. Pokok paragraf yang kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi pohon jagung ya Nak ya. Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa mencari ide pokok dalam paragraf dan sudah tahu cara jagung berkembang biak. Coba anak-anak, mengapa tanaman perlu berkembang biak? Ya, Safa? Agar tidak punah ataupun habis, Bu. Iya, ada yang lain? Agar makanan tetap tersedia. Benar sekali. Jadi, tumbuhan itu berkembang biak agar tidak habis jenisnya. Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Agar lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, siapa yang tahu perkembangbiakan tumbuhan itu ada apa saja ya? Ya, tepat sekali. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang secara generatif dan juga ada yang secara vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, seperti apa dan bagaimana? Simak terus ya video berikut ini. Coba sekarang kalian bayangkan ya, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi ya? Perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau jenis tertentu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam ya, yaitu generatif dan juga vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, peristiwa perkembangbiakan secara generatif ini dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Jadi, alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga ya. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina. Oh ya anak-anak, kalian tahu, pada proses perkembangbiakan secara generatif ini, penyerbukan tanamannya dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Jadi, ketika ada angin bertiup atau ada air hujan turun, hewan yang sedang hinggap di bunga ataupun dengan bantuan manusia itu bisa membantu penyerbukan tanaman. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu antara lain padi, mangga, durian, dan juga jambu. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pembelajaran, kalian bisa mengurutkan
cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dimulai dari apa, Nak? Yang pertama tadi? Penyerbukan, Bu. Pinter. Coba, penyerbukan itu apa? Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, Bu. Iya, benar sekali. Selanjutnya, setelah penyerbukan, apa tadi, Nak? Serbuk sari menuju bakal biji dan terjadi pembuahan. Ya, pembuahan itu apa? Peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Iya, setelah terjadi pembuahan, selanjutnya bagaimana? Terbentuklah zigot, Bu. Kemudian lembaga menjadi biji dan buah, Bu. Benar sekali. Jadi, apabila bijinya kita tanam, akan menghasilkan individu baru. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang Ibu berikan. Kelompok 1, Aquila, Krishna, Evelyn, Siva, Zil. Untuk kelompok 2, Aufa, Arkana, Hana, Rahma, dan Celia. Kelompok 3, Fiona, Nabil, Fatima, Rafif, dan Safa. Link LKPD sudah Ibu share di grup WA ya, Nak ya. Silahkan anak-anak berdiskusi dalam breakout room. Nanti waktu mengerjakan 10 menit, Ibu akan masuk ke ruangan kalian. Apabila ada kesulitan, nanti silahkan bertanya. Ibu mulai bagi kelompok dalam breakout room ya, Nak ya. Room 1, Aquila, Krishna, Evelyn. Kelompok 2, Aufa, Arkana, Hana. Kelompok 3, Fiona, Nabil. Yuk, silahkan. Boleh masuk ke ruangannya. Mahkota fungsinya untuk apa ya, teman-teman? Menarik perhatian serangga. Benang sari fungsinya untuk apa? Alat kelamin jantan. Kelopak fungsinya Untuk melindungi mahkota sama sekucu. Ya, bisa, Nak? bisa, Bu. Bisa. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Ibu lanjut ke ruang 2 ya. Baik, Bu. Teman-teman, dasar bunga fungsinya apa ya? Sebagai tempat melekatnya bunga. Kalau kepala sari dan takai sari fungsinya apa? Sebagai alat kelamin jantan. Iya, pinter. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Satu. Silahkan dilanjutkan ya diskusinya. Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan bertanya. Jelas? Yes, Bu. Nah, Ibu lanjutkan ke kelompok yang lain. Teman-teman, fungsi putik sama tangkai putik buat apa sih? Alat perkembangbiakan betina. Kalau bakal biji, untuk apa sih? Kan sel-sel telur agar menjadi bunga baru. Kalau tangkai bunga? Untuk menyokong pertumbuhan bunga agar tetap tegak. Pinter. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Pinter. Kita berarti udah selesai ya? Udah selesai belum diskusinya? Udah sampai 10? Udah? Oh iya, yaudah kita kembali ke ruang utama ya, Nak ya. Yuk. Alhamdulillah semua sudah kembali ke ruang utama. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan presentasi. 1 mahkota, 2 benang sari, 3 kelopak, 4 dasar bunga, 5 kepala sari, 6 tangkai sari, 7 kepala putik, 8 tangkai putik, 9 bakal biji, 10 tangkai. Mahkota fungsinya untuk menarik perhatian serangga.
Benang sari sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kelopak melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Dasar bunga tempat melekatnya mahkota bunga. Kepala sari menyimpan serbuk sari. Tangkai sari membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Kepala putik tempat menerima serbuk sari saat proses penyerbukan. Tangkai putik menyangga kepala putik agar bisa berdiri. Bakal biji melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui penyerbukan. Tangkai bunga penyokong bunga. Ya, ada yang mau menanggapi, Nak? Dari presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Oh Saya iya, akan membacakan presentasi kelompok 2. Oh iya, silahkan kelompok 2 dipresentasikan. 1 mahkota, 2 benang sari, 3 kelopak, 4 dasar bunga, 5 kepala sari, 6 tangkai sari, 7 kepala putik, 8 tangkai putik, 9 bakal biji, 10 tangkai bunga. Fungsinya, mahkota membantu penyerbukan dengan cara menarik perhatian serangga. Benang sari, alat perkembangbiakan kelamin jantan. Kelopak melindungi bagian dalam bunga. Dasar bunga sebagai tempat melekatnya bunga. Kepala sari menyimpan serbuk sari. Tangkai sari tempat penyangga benang sari. Kepala putik alat reproduksi betina. Tangkai putik menyangga kepala putik agar berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bakal biji melindungi sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari. Tangkai bunga menopang berdirinya bunga. Ada yang mau menanggapi, Nak, dari presentasi kelompok 2? Kelompok saya lain, Bu. Kelompok Fiona, Kelompok 3. Silahkan dibacakan presentasi dari kelompok 3. 1 mahkota, 2 benang sari, 3 kelopak, 4 dasar bunga, 5 kepala sari, 6 tangkai sari, 7 putik, 8 tangkai putik, 9 bakal biji, 10 tangkai bunga. Fungsinya, mahkota menarik perhatian serangga. Kepala sari menyimpan serbuk sari. Kelopak melindungi mahkota bunga dari hama. Dasar bunga melekatnya mahkota agar tetap berada di posisinya. Benang sari alat perkembangbiakan jantan. Tangkai sari membuat posisi lebih tinggi dari putik. Putik alat perkembangbiakan betina. Tangkai putik menyangga agar kepala putik tetap tegak. Bakal biji pertemuan sel-sel telur agar menjadi bunga baru. Tangkai bunga untuk menyokong pertumbuhan bunga agar tetap tegak. Terima kasih atas presentasinya. Dari hasil presentasi, kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari bagian bunga. Coba anak-anak, mahkota itu untuk apa? Menarik perhatian serangga. Bentar. Kalau kelopak untuk apa, Nak? Melindungi mahkota dari hama. Ya, kalau fungsi benang sari dan putik? Benang sari sebagai alat perkembangbiakan kelamin jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan kelamin betina. Pintar. Kalau bakal biji untuk apa, Nak, tadi? Tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Ya, bagus. Berarti anak-anak sudah paham semua, ya, Nak, ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian evaluasi melalui kuisis. Sudah siap, Nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Linknya sudah Ibu kirim di WA Group. Silahkan, Nak, dimulai ya. Kita mulai ya, Nak, ya.
Alhamdulillah, evaluasi sudah dilaksanakan. Kita tadi sudah belajar tentang apa, Nak, tadi? Mencari ide pokok dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya, Nak, ya. Coba dibaca kesimpulannya, Fiona. 1. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. 2. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjelaskan inti dari suatu paragraf. 3. Cara menemukan ide pokok adalah baca seluruh paragraf dengan cermat dan cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca tiap kalimatnya. Tandai ide pokok. Tandai info penting. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Senang, Bu. Senang, Bu. Adakah yang materi belum dipahami? Tidak Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, dari hasil evaluasi melalui kuisis, tidak ada nilai yang di bawah KKM. Jadi, Ibu tidak mengadakan remedial. Nilai anak-anak semua di atas KKM. Jadi, nanti Ibu akan memberikan pembelajaran pengayaan untuk memperdalam pengetahuan kalian. Masih semangat, Nak? Masih, Bu. Masih. Kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Yes. Untuk materi pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan belajar negara-negara ASEAN. Coba dilihat bendera negara-negara ASEAN. Negara apa saja, Nak? Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Pesan Ibu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, itu maksudnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi proses pendidikannya itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi usia. Belajarlah tanpa mengenal putus asa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan yang memimpin doa, raise hand. Fiona, silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.